Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara sharing session kali ini. Sebentar ya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Dan mungkin sudah ada yang sudah work from office atau sebagian di sini sudah masih dengan work from home-nya. Pagi ini kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Ratih. Ibu Ratih sudah siap ya Bu Ratih ya? Insya Allah siap. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Ratih selama 30 menit, pagi ini saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Ratih dengan nama lengkap Ratih Hendayani, STMM PhD, yang sudah sejak di tahun 2008 bergabung dengan Universitas Telkom ya Bu Ratih, dan mengajar di jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Bu Ratih menempuh pendidikan S1 di Universitas Pasundan Bandung dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Lalu melanjutkan S2 di Institut Manajemen Telkom, dahulunya sekarang menjadi Universitas Telkom pada tahun 2008 sampai 2010. Dan menyelesaikan pendidikan S3-nya di University Science Malaysia di tahun 2016 sampai dengan 2019. Bu Ratih ini salah satu dosen di Prodi MBTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, yang concern terhadap supply chain management ya Bu Ratih ya. Beliau banyak sekali melakukan riset dan publikasi di bidang supply chain management. Dan di pagi hari ini, beliau masih akan tetap berbicara mengenai supply chain management dengan dengan tema yang akan disampaikannya adalah Halal Supply Chain, Green Supply Chain, and ESGM Concept on Sustainable Supply Chain. Betul ya Bu Ratih? Itu tema yang akan disampaikannya pada pagi hari ini. Betul, Bu. Baik, Bu Ratih akan memaparkan pemaparannya mengenai halal supply chain, green supply chain, and e-supply chain management on sustainable supply chain pagi ini selama 30 menit ya Bu Ratih ya. Nanti akan saya berikan waktu selama 30 menit. Bagi Bapak Ibu semua yang akan memberikan pertanyaan dari pemaparan yang diberikan oleh Bu Ratih, silahkan nanti bisa langsung mengetikkan pertanyaannya langsung di kolom chat ini ya Pak ya. Jadi kami ucapkan Oke, nanti silakan untuk langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat ini. Nanti akan saya panggil berdasarkan nomor urutan dari chat ini. Baik, kita langsung saja mendengarkan pemaparannya Bu Ratih mengenai halal supply chain, green supply chain, and ESGM concept for sustainable supply chain. Silakan Ibu Ratih, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah pada pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan, untuk sharing-sharing mengenai supply chain, khususnya mengenai sustainable supply chain through halal supply chain, green supply chain, and ESGM concept. Jadi materi ini muncul karena memang adanya dampak dari COVID. Banyak industri-industri di dunia, ya, khususnya di Indonesia, terdampak oleh COVID ini. Dan beberapa ahli pun sudah menyampaikan bahwa yang bisa membuat sustain sebuah perusahaan, salah satunya bisa terlihat dari bagaimana supply chain dari si perusahaan itu untuk sustain. Sebagaimana hari ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mulai bangkrut, mulai yang banyak yang tidak bertahan. Nah, di sini dengan adanya teori ini ataupun dengan ada materi yang ingin saya sharing hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan salah satu solusi ataupun inspirasi bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah ada
untuk tetap sustain, ataupun justru bagi yang ingin membangun dari usaha. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam situasi seperti sekarang ini justru bisa muncul usaha-usaha baru, bisnis-bisnis baru. Dimulai dengan mengetahui dari supply chain kita apa, rantai pasok kita seperti apa. Sebelum masuk ke sustain, kita harus pahami dulu apa itu dari supply chain. Supply chain ataupun rantai pasok di sini memperlihatkan bagaimana adanya hubungan atau relasi mulai dari suppliers hingga ke customer. Menurut Ivanov, Alexander, dan Schoenberg dari 2019, supply chain management itu adalah suatu hubungan yang mengintegrasikan antar departemen, antar perusahaan yang terkoordinasikan melalui dari produk, informasi, dan arus finansial yang merubah dari sumber daya supply chain, sumber daya yang dimiliki oleh rantai pasok, dari mulai supplier hingga customer. Dapat kita lihat di sini, di Chopra dan Mindel ini adalah salah satu contoh dari rantai pasok. Di sini contoh dari rantai pasok untuk deterjen. Jadi apabila kita lihat di sini untuk P&G sendiri ya, yang memproduksi dari deterjen memiliki beberapa supplier. Di sini ada supplier dari plastiknya sendiri, perusahaan plastik, dan paper manufacturer adalah supplier dari suppliers, dan perusahaan kayu adalah suppliersnya dari paper manufacturer. Jadi supply chain sendiri memang sampai supplier sampai end suppliers. Begitu juga ada suppliers lainnya seperti perusahaan dari kimia dan plastik. P&G sendiri, ini perusahaan ini memiliki distributor ataupun retail. Di sini distributornya adalah si Walmart Store, lalu di end customer. Terkadang ada beberapa customer yang ketika ke Walmart beli dalam jumlah banyak. Kalau apalagi khususnya di Indonesia itu ada yang punya warung ya, kalau di Indonesia, jadi beli dari Walmart ataupun beli dari Lotte Mart dalam jumlah besar kemudian dijual lagi, maka itu adalah customer-nya customer. Jadi customer pun memiliki customer lagi. Di situ supply chain sangat panjang, rantai pasoknya sangat panjang sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk yang sangat banyak. Jadi fokus untuk pengelolaan dari rantai pasoknya diharapkan bisa terkelola dengan baik dengan adanya supply chain management ini. Kenapa harus sustain? Kenapa kita harus sustain? Khususnya dalam keadaan sekarang, coronavirus, outbreak, ini merupakan wake up call untuk supply chain management. Di sini justru perusahaan-perusahaan sedang diuji bagaimana mereka mengelola dari supply chain mereka, rantai pasok mereka. Menurut Thomas Choi, De Roger, dan Binyao Fakil ya, dari HBR, mereka mengungkapkan bahwa coronavirus ini adalah waktunya perusahaan itu diuji. Apakah supply chain-nya sudah bisa resilience ataupun tidak, sehingga perusahaan bisa menjadi sustain ataupun bertahan. Jadi ketahanan dari sebuah perusahaan itu bisa dilihat dari resilience dari supply chain-nya. Selain itu, menurut Olaf Scatterman, Drew Woodhouse, dan Joe Terino, untuk mengatasi krisis disruption sekarang yang ada dengan ada dampaknya coronavirus ini, dari wabah ini, karena memang diperkirakan corona ini tidak akan selesai begitu saja. Jadi walaupun sudah Wuhan sekalipun, kota Wuhan sekalipun, walaupun sudah melewati masa gelombang 1, mereka sekarang sedang menghadapi gelombang kedua. Jadi ini banyak memprediksi, bahkan di Indonesia pun memprediksi bahwa coronavirus ini belum gelombang 1 pun kita belum masuk ke dalam penurunan ataupun belum mencapai puncak dari gelombang 1 untuk di Indonesia. Artinya kemungkinan coronavirus ini akan berlangsung lama.
Bahkan sampai presiden pun menyatakan bahwa mungkin kita harus berdamai dengan coronavirus, artinya kita harus bisa menerapkan new normal. Dengan new normal ini beberapa kita harus adaptasi dan kita harus mengadopsi beberapa materi ataupun beberapa teknik-teknik atau metode-metode agar perusahaan kita sustain. Di sini dilihat menurut Olaf, untuk mengatasi dari krisis dan disruption ini kita perlukan ada jaringan rantai pasok. Jaringan rantai pasok yang low cost dan minimum dari persediaan. Bahkan menurut BI, laporan dari bi.go.id, akibat COVID-19 ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Bisa dilihat dari data tabel dari BPS dan proyeksi Bank Indonesia, terlihat bahwa adanya penurunan-penurunan untuk ekspor dan impor itu mencapai hingga negatif. Diakibatkan memang beberapa perusahaan-perusahaan ataupun produk Indonesia sekalipun masih membutuhkan material-material atau produk-produk bahan mentah dari luar negeri, khususnya dari Cina. Jadi dengan adanya lockdown dari negara-negara penghasil dari bahan-bahan mentah, itu mengakibatkan proyeksi di 2020 menurun. Dan diharapkan akan naik lagi di 2021. Ini proyeksi harapan. Semua tergantung dari kondisi sekarang. Semua tergantung dari ketahanan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Bagaimana mereka bisa bertahan, bisa berkelanjutan, sustain. Menurut riset yang dilakukan oleh Smith, ada beberapa dampak dari COVID-19 ini terhadap supply chain dunia, supply chain global. Hingga 75% dari perusahaan dunia sudah melaporkan bahwa adanya disruption atau gangguan dari supply chain, khususnya itu adalah hubungannya dengan transportasi. Karena ada beberapa negara, khususnya supplier mereka yang di luar negara, itu melakukan lockdown, sehingga terputus dari transportasi untuk bahan-bahan materialnya. Dan 80% dari perusahaan-perusahaan dunia ini, global ini, percaya bahwa impact ini, 80%-nya mengimpact dari keseluruhan bisnis yang ada di perusahaan. Jadi 80%. Dan sekitar 16% melaporkan bahwa adanya penurunan sekitar 5% dari profit di masing-masing perusahaan. Jadi dengan adanya dampak COVID ini secara global pun itu mempengaruhi dari rantai pasok dunia, rantai pasok industri yang ada di seluruh dunia. Dan khususnya di sini yang paling terdampak adalah dari key procurement-nya ataupun dari pengadaannya, dari pengadaan dan pembelian bahan-bahan materialnya. Dan dibutuhkan adanya tracking key. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dunia khususnya yang dihadapi dari pengadaan ataupun pembelian dari bahan baku. Jadi berpengaruh. Sedangkan dengan adanya sustain supply chain, dengan supply chain atau rantai pasok yang berkelanjutan, ini bisa minimize, ya, dampaknya itu bisa diminimize. Di sini menurut Ivanov, Sipoldis, dan Schonberg, beberapa perusahaan, ya, keberlangsungan atau keberlangsungan dari perusahaan itu diukur berdasarkan dari emisi, greenhouse, environmental friendly, dan utilisasi dari limbah mereka. Ada beberapa perusahaan yang memang memperlihatkan bahwa sustain dari sebuah perusahaan itu ukurannya dilihat dari bagaimana si perusahaan mengelola dari waste manajemennya mereka, dari green-nya mereka. Juga
untuk sustain ataupun sukses ketika untuk keberlangsungan dibutuhkan keseluruhan rantai pasok, ya, keseluruhan rantai pasok yang terintegrasi, yang teridentifikasi. Jadi untuk sebuah perusahaan ingin berlangsung harus memahami dulu rantai pasoknya seperti apa. Siapa supplier saya? Ketika saat ini saya harus perusahaan harus mengetahui apakah saya membutuhkan hanya dengan satu suppliers ataupun dengan beberapa suppliers sekaligus. Untuk sekarang dibutuhkan adanya adanya supplier pengganti. Khususnya untuk di Indonesia, ini momentum bagi supplier Indonesia, supplier lokal untuk bisa memberikan atau menyediakan, mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada itu tidak menutup kemungkinan dengan keadaan sekarang itu muncul perusahaan-perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan bisa menjadi dengan perusahaan-perusahaan yang memahami dari rantai pasok mereka bisa mulai melihat melalui helikopter view atau pandangan helikopter, apakah sebetulnya saya bisa atau saya mampu untuk keberlangsungan perusahaan ini tanpa adanya suppliers. Atau ketika kita memahami dari rantai pasokan kita tahu siapa supplier kita tahu supplier kita, sehingga kita mungkin bisa langsung untuk menghubungi dari supplier kita. Jadi memutus atau memotong satu stage, satu tahapan, dan memproduksi bahan material. Jadi sebelumnya perusahaan hanya mengolah produk jadi, tetapi ketika perusahaan saya memahami rantai pasok saya dan tahu pengelolaan dari mengolah bahan mentah jadi bahan setengah jadi, dan biasanya bahan setengah jadi itu dilakukan oleh supplier pertamanya, gitu ya. Dan karena sudah tahu, perusahaan bisa langsung ke suppliers dan mengolah tadinya dari benar-benar bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan produk jadi. Di sini salah satu keuntungan ketika perusahaan memahami dari supply chain-nya atau rantai pasok perusahaan sendiri. Nah, Dimitri, Alexander, dan Jorn mengungkapkan bahwa sustainability di dalam supply chain itu berdasarkan triple bottom line. Apabila para yang kemarin-kemarin dari yang short online training sebelum-sebelumnya, itu sudah banyak yang membahas, memang banyak perusahaan-perusahaan sekarang terfokus ke dalam triple bottom line, ekonomi, ekologi, and society, atau 3P, people, planet, and profit. Itu adalah triple bottom line. Dan ini pun, triple bottom line pun menjadi kunci dari sustainable supply chain. Jadi rantai pasok yang sustain, rantai pasok yang bertahan atau yang berkelanjutan, itu didasarkan dari triple bottom line, people, planet, dan profit. Dari sini, di supply chain, konsep dari triple bottom line direpresentatifkan dengan closed loop supply chain dan reverse logistik. Sekarang, salah satu dari beberapa triple bottom line yang menjadi fokus triple bottom line, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang fokus ke people. Ketika halal adalah market baru, industri baru, dan melihat sebagai the new global market, beberapa perusahaan khususnya di sini diawali dari perusahaan food and beverage, melihat peluang industri halal itu lebih besar, sehingga mereka melihat dari triple bottom line itu dilihat dari segi people. Dimulai dari people, khususnya perkembangan Muslim yang ada di dunia terus bertambah, dan banyaknya negara-negara Muslim, khususnya di Indonesia yang mayoritas adalah negara Muslim, sehingga mereka terfokus ke people. Dari people itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap planet,
Kenapa? Karena halal supply chain ini berhubungan dengan bagaimana cara mengolah dari produk-produk yang tersertifikasi itu harus higienis dan ini, jadi ada prosedurnya, tata caranya, dan bahkan memperhatikan dari segi planetnya, yang pada akhirnya itu akan berdampak. Jadi untuk halal ini dimulai dari people, planet, dan profit. Itu yang menjadi ke dasar atau kunci. Pada akhirnya ada beberapa perusahaan-perusahaan atau industri khususnya di bidang food and beverage mulai memperhatikan dari supply chain mereka yang harus tersertifikasi halal. Khususnya apabila di Indonesia, mau tidak mau, perusahaan-perusahaan food beverage khususnya itu diwajibkan. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan food beverage, walaupun dia adalah dari luar negeri, dia harus tersertifikasi halal. Dan akan berdampak pada peningkatan dari pendaftaran untuk tersertifikasi halal. Bahkan dari kabar IHW ini mendukung Indonesia untuk menjadi pusat logistik halal dunia. Karena sayangnya sebetulnya evolusi dari halal ini ya, ada hal yang informasi dari Syariah News, padahal Indonesia mayoritas Muslim, namun Indonesia masih kalah oleh Malaysia dan Jepang dalam halal supply chain-nya. Jadi evolusi dari halal itu sebetulnya mulai dari perusahaan-perusahaan Muslim, produk halal value chain. Jadi terdiri dari 4 tahapan untuk di halal supply chain. Dari sini sayangnya memang dari tahun 2018 ada beberapa penelitian atau riset yang dilakukan oleh Thomson Reuters menyatakan bahwa posisi Indonesia justru ada di bawah. Jadi di bawah 10 besar perusahaan-perusahaan negara-negara lain untuk halal produknya. Jadi ketika negara-negara bahkan yang menduduki dalam 10 besar itu adalah negara-negara yang mayoritasnya non-Muslim. Ini menjadi concern untuk beberapa NGO, ya, non-government organizational organisasi di Indonesia untuk mendorong, ya, seperti IHW ini adalah Halal Watch, Indonesian Halal Watch, untuk mendorong pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya food beverage itu untuk mensertifikasi atau comply dengan halal. Dan pemerintah sudah melakukan gerakan untuk mengeluarkan undang-undang harus wajib, ya, harus tersertifikasi. Halal supply chain sendiri menurut Halim Khan & Khan, framework-nya itu terdiri dari manajemen support. Nah, jadi yang harus mendorong dari efektivitas dari halal supply chain. Jadi sebuah halal apabila Indonesia memang ingin menjadi halal hub dengan halal supply chain-nya, halal supply chain sudah diterapkan di beberapa perusahaan-perusahaan, khususnya yang memang sudah diwajibkan oleh undang-undang harus tersertifikasi halal, membutuhkan adanya support dari manajemen, pemerintah khususnya, ya, sertifikasi, partnernya, jadi supply chain partnernya. Sekarang karena memang supply chain artinya mulai dari suppliers itu harus sudah halal tersertifikasi halal. Kalau dari partner, dari resource-nya, dari sumbernya, dari sistem produksinya, dari sistem teknologinya. Nah, dari sini nanti kita saling berkesinambungan dari halal supply chain ini. Pada akhirnya ini ada beberapa negara yang menggunakan konsep blockchain pada halal supply chain. Halal produknya sendiri, dari promosinya, dari marketingnya,
dan dari si human resource-nya. Jadi karena khusus untuk yang menangani, mengelola, memproduksi dari produk-produk supaya dia halal, itu harus dari human resource yang terlatih. Jadi harus sudah bisa bahkan untuk ada salah satu perusahaan di Indonesia, saya dulu pernah mewawancarai salah satu perusahaan itu HPAI. Bahkan mereka ini ketika memproduksi dari produk-produk HPAI-nya, itu mereka tuh sebelumnya tuh cuci wudhu dulu, lalu baca Quran dulu, sholat duha dulu, baru mereka bekerja di pabrik. Jadi para buruh-buruhnya itu yang ada di pabriknya itu semua harus melalui tahapan-tahapan mulai dari wudhu dan yang lainnya. Ya, jadi itu betul-betul dijaga, lalu hingga wudhunya pun dijaga gitu. Dan selain itu, yang akan bisa dampak ya ketika menjadi efektif, ya, halal supply chain-nya sudah baik, itu akan ke branding. Akan menjadi branding yang baik untuk konsumen, lalu ada peningkatan dari kualitas, ya, lalu dari awareness meningkat, dari kesadaran dari konsumen meningkat. Buktinya sudah ada kesadaran dari masyarakat, dari perusahaan juga, ya, di branding itu dilihat dari salah satunya Wardah. Kita tahu dari dulu sampai sekarang Wardah tuh halal, sertifikasi halal, dan ternyata diikuti oleh beberapa kosmetik lainnya. Gitu ya, walaupun kosmetik itu tidak termasuk yang kena wajib di undang-undang, tidak termasuk kena wajib harus tersertifikasi. Yang di undang-undang baru yang untuk di yang beverage. 10 menit lagi ya Bu Rati ya. Oh gitu, baik. Ini halal supply chain. Lalu di salah satu chapter di AGI, itu halal supply chain definisinya itu planning, management, supply chain, mulai dari pengelolaan rantai pasok, mulai dari pengelolaan, pengadaan, distribusi, logistik, sertifikasi, maintenance. Nah, ini yang jarang dibahas oleh teori-teori lain. Jadi, maintenance pun membutuhkan yang halal, sertifikasi produk, flow produk, informasi, halal financing, supply chain halal financing. Supply chain financing ini itu nantinya akan berevolusi untuk didukung dari konsep blockchain. Nah, lalu ada green supply chain. Yang membedakan green supply chain ini sama didasari dari triple bottom line, people, planet, and profit, dimulai dari planet. Untuk green supply chain konsepnya dimulai dari planet, di mana ini di sini ada beberapa closed loop supply chain ataupun ada pengelolaan setelah adanya food waste management. Di sini yang menjadi fokus di green supply chain adalah waste management. Yang mengusung green supply chain sekarang itu adalah Iger, lalu Starbucks pun sudah mengolah dari green supply chain. Ada beberapa yang harus diperhatikan di green supply chain menurut Han and Huo, itu ada integrasinya, supplier integrasi, internal integrasi, customer integrasi. Semua harus based on berdasarkan dari green, lalu itu akan berdampak kepada kinerja environmental, sosial, dan ekonomi. Di mana ketiga kinerja ini memastikan bahwa perusahaan akan terus selalu sustain, selalu akan bertahan. Lalu ISCM konsep. Ini ISCM konsep pun yang mendasari, mendukung dari yang halal supply chain tadi, green supply chain tadi, itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan, bisa terintegrasi menggunakan dari ISCM, di mana ISCM ini membutuhkan respon teknologi, network, standarisasi, proses mapping, customer satisfaction, information sharing, people process. Ini ada proses-proses untuk kita konsep ISCM ini kita tiap satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. Kita harus memapping satu perusahaan dengan perusahaan lain dari awal, bisa menggunakan SCOR, Supply Chain Operation Reference. Berdasarkan dari Supply Chain Operation Reference, itu bisa memapping sebetulnya ISCM dari perusahaan saya seperti apa. Ini adalah e-business arsitektur.
dari ISCM-nya membutuhkan dari beberapa stakeholder, employee, customer, dan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu output ketika ini hibah dikti waktu itu ketika saya bersama Pak Dodi Trecahyono, juga dengan Pak Heri Irawan, untuk membuat e-supply chain, ISCM, untuk UMKM khususnya waktu itu kita objeknya adalah Rajut Binong. Karena ternyata sebetulnya kami tidak hanya di Binong saja, tapi ada di beberapa tempat lainnya. Jadi khusus Rajut. Tapi ternyata berbeda tempat ada perbedaan dari mapping dari supply chain operation reference-nya. Dari mapping supply chain operation reference itu muncullah karakteristik-karakteristik yang harus ada diidentifikasikan di dalam sebuah aplikasi. Nah, ini adalah hasil output dari hibah dikti kami waktu itu ya 2017. Ini berdasarkan hasil mobile di sini, dan ini bisa digunakan sebetulnya oleh para Rajut di Binong, di Bandung. Dan selain dari mobile, kami pun ada dari segi website. Dari website bisa ada master data input melalui website, input melalui website, data-data master data, nanti semua terdata untuk supply chain. Nah, dari ISCM tadi, ISCM berevolusi menjadi blockchain konsep di supply chain. Yang atas ini adalah supply chain yang biasa, supply chain yang memang belum terintegrasi, sedangkan ini adalah blockchain based supply chain. Jadi semua ini dalam satu lingkungan blockchain. Dalam satu lingkungan blockchain, terutama yang paling menonjol di dalam blockchain ini untuk di dalam supply chain adalah smart contract. Khususnya blockchain ini digunakan, konsep blockchain ini digunakan sangat penting untuk halal supply chain. Karena di halal supply chain membutuhkan adanya tracking. Tracking ini banyak terbantu oleh dari blockchain, konsep blockchain ini. Nah, ini adalah blockchain konsep. Jadi mulai dari proses inovasi, desain, dan lainnya. Dan disinilah mulai masuk inovasi. Chain-nya ini ada di dalam blok, dari blok-blok yang ada di dalam blockchain. Lalu ada proses, ada proses matematikalnya, produk manufaktur. Jadi ini semua oleh konsumen, semua proses ini dapat terlihat secara transparan dari sistem blockchain, baik oleh konsumen, baik oleh oleh supplier ataupun distributor. Jadi evolusi dari blockchain dari ISCM ya, sebetulnya dari ISCM itu menjadi dasar dari blockchain, khususnya di dalam blockchain ini diawali dari supply chain finance. Waktu itu sempat pernah dibahas oleh Pak Palti dalam SOT-nya mengenai finance, supply chain finance, yang memang itu mengarahkan ke dalam blockchain. Untuk blockchain-nya sendiri sudah pernah dibahas dari SOT sebelumnya oleh Pak Andri. Sedangkan ini adalah aplikasi konsep dari blockchain di dalam supply chain. Dan ini akan sangat membantu khususnya untuk sekarang adalah di halal supply chain. Baik, karena memang waktu terbatas sebetulnya, jadi terima kasih, cukup sekian. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Rati, pemaparan yang sangat menarik sekali mengenai halal supply chain, green supply chain, ISCM buat sustainable supply chain ya Bu Rati ya. Dan di sini kita sudah ada beberapa peserta yang akan menanyakan ke Bu Rati. Yang pertama ada Bu Wiji dari Universitas Pelita Bangsa. Silakan Bu Wiji untuk pertanyaannya. Ibu Wiji? Atau mau saya bacakan saja pertanyaannya? Kayaknya pengen dibacain itu, Bu. Oke, ingin dibacakan saja. Baik, akan saya bacakan. Di sini Bu Wiji punya 2 pertanyaan. Yang pertama Bu Rati ya, untuk industri otomotif khususnya bagaimana konsep dari halal supply chain-nya? Ya. Lalu untuk yang keduanya dari Bu Wiji, ada fenomena yang baru
perpindahan lokasi pabrik dari Cirebon ke Cikarang untuk memilih pemindahannya itu dikarenakan biar biaya dari tenaga kerjanya lebih murah. Nah, kalau dari segi itu bagaimana pertimbangan supply chain-nya? Ya, apakah pabrik tersebut harus dengan mempergunakan supplier yang lama atau di sini lebih baik mengganti supplier yang baru tapi lebih dekat dengan Cirebon gitu ya, Mbak Wiji maksudnya. Baik, silakan Mbak Ratih untuk Bu Ratih untuk menjawab pertanyaan dari Bu Wiji terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Sri dan Bu Wiji untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk sebuah perusahaan untuk sustain, dilihat dari supply chain-nya, dari rantai pasoknya, kita harus pahami dulu dari yang tadi sustainable itu dari triple bottom line-nya tadi, people, planet, dan profit-nya. Dilihat dari karakteristik dari perusahaannya sendiri untuk otomotif, mana yang lebih tepat sebetulnya untuk sustain dari supply chain-nya tadi yang berdasarkan dari triple bottom line. Apakah untuk di halal supply chain kah konsepnya, di green supply chain, di digital supply chain atau di ISCM-nya. Nah, itu dilihat dari karakteristik mana yang lebih bisa membuat perusahaan ini, khususnya di otomotif, untuk sustain. Untuk otomotif sendiri, itu lebih baik untuk mengambil dari yang green supply chain. Karena untuk beberapa sertifikasi atau prosedur yang memang seperti ISO, sertifikasi ISO dan lainnya untuk di bidang otomotif atau di bidang manufaktur itu lebih ke green supply chain, yang khususnya sebetulnya di green supply chain itu masih ada lagi beberapa teritori atau materi pendukung seperti waste management ataupun carbon footprint. Nah, untuk manufaktur ini mendukung dari perolehan sertifikasi ISO itu dibutuhkan adanya pengelolaan yang baik dari waste manajemennya ataupun dari carbon footprint-nya. Jadi untuk otomotif baiknya lebih terfokus kepada di green supply chain. Di green supply chain di mana nanti ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus memperhatikan dari waste management ataupun pengelolaan limbahnya. Jadi kalaupun untuk halal supply chain di dalam otomotif itu masih belum sebuah kewajiban dan belum ada standar dari sertifikasinya tersendiri khusus untuk otomotif. Jadi khususnya kalau di Indonesia, undang-undang kewajiban untuk tersertifikasi halal baru ditujukan kepada para perusahaan-perusahaan food and beverage. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Untuk yang kedua, ketika ada perpindahan pabrik dari Cirebon ke Cikarang, karena ada tenaga kerja rendah, untuk suppliersnya bagaimana? Yang harus dipertimbangkan adalah pengukuran dari kinerja suppliersnya terlebih dahulu. Jadi diawali sebelum kita berpindah, kita memiliki ada key supplier. Ketika key supplier biasanya itu kita pilih karena memang sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan kita. Jadi ketika sudah memiliki kontrak yang jangka panjang, itu akan sulit ketika kita memang akan memutuskan kontrak dengan supplier tersebut. Biasanya pada harus dilakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu, apakah dengan yang supplier lokal bisa memiliki kinerja yang lebih baik ataupun tidak. Jadi ketika memilih supplier itu pertimbangan tidak hanya di dalam harga, tapi juga dari segi kinerja lainnya seperti performance, seperti responsiveness-nya, lalu dari flexibility-nya, dan trust, yang pasti dari segi trust. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan ketika memilih apakah kita harus punya supplier baru ataupun dengan masih yang tetap dengan yang lama. Jadi itu balik lagi kepada perusahaannya sendiri. Jadi perusahaan harus bisa mengevaluasi dari suppliers lama dan mencoba mengevaluasi suppliers yang baru sebelum memilih keputusan mana yang akan diambil. Mungkin itu jawabannya, Bu. Baik.
Terima kasih Bu Rati, Bu Wiji ya. Jadi menurut Bu Rati untuk industri otomotif saat ini memang memperhatikan dari green supply chain-nya dulu ya Bu Rati ya. Dikarenakan memang saat ini green car atau green otomotif itu sedang menjadi isu. Dan untuk halalnya memang masih belum ada rules-nya begitu ya Bu Rati ya. Dan untuk fenomena pemindahan pabrik di sini bukan hanya nanti akan memperhatikan low cost, tetapi harus diperhatikan kualitinya seperti apa. Jangan sampai kita mencapai low cost, tetapi ternyata nanti kinerja perusahaan menjadi buruk karena quality dari supplier yang kurang baik. Begitu Bu Ratih ya? Baik, Bu Wiji. Sekarang untuk yang sudah jelas ya Bu Wiji ya? Sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Di sini dari Saudara Jordi ingin bertanya mengenai konsep triple bottom line, yaitu reverse logistik ya. Di sini reverse logistik. Pertanyaannya adalah, apakah reverse logistik dapat dikategorikan sebagai green supply chains? Dan untuk kategori indikator green process reverse logistik, kira-kira seperti apa ya Bu ya? Baik, silakan Bu Rati, ini pertanyaan dari Jordi. Baik, terima kasih Jordi. Untuk triple bottom line, salah satunya tadi adalah closed loop dari supply chain dan juga memang reverse logistik. Jadi reverse logistik di sini dulu memang ketika perusahaan mendapatkan ada reject dan lain-lain itu diolah kembali. Namun sekarang ketika ada metode tentang green supply chain, dengan adanya teori baru tentang green supply chain, adanya reverse logistik sebagai dengan dasar triple bottom line, maka yaitu reverse logistik itu tidak hanya untuk pengelolaan reject saja, tapi pengelolaan waste management secara keseluruhan. Jadi beberapa perusahaan bahkan membuka menyediakan seperti bank sampah dan yang lainnya, dan itu menerima dari konsumennya, mereka menerima hasil yang waste-nya itu ya untuk dikelola, lalu limbahnya juga dikelola. Nah, untuk dari indikator dari si green sendiri, itu indikatornya adalah berdasarkan dari limbah-limbah ataupun ini sebetulnya ada beberapa indikator, khususnya ada di carbon footprint ya, carbon footprint. Jadi mau salah satu mungkin dilihat dari contohnya sudah dikuranginya penggunaan styrofoam gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa si perusahaan sudah menerapkan dari green process, dan ada pengolahan dari limbah tadi, seperti salah satu contohnya adalah perusahaan yang memang menerima barang-barang yang memang sudah produk-produk mereka yang sudah tidak digunakan bisa dikembalikan atau disumbangkan ke salah satu bank sampahnya dari si perusahaan tersebut untuk kembali dikelola gitu. Jadi untuk si reverse indikator dari si green-nya sendiri dari reverse logistik itu dilihat tergantung dari produk yang memang dibuat oleh si perusahaannya gitu ya. Jadi kalau ini ada pengelolaan, khususnya kalau plastik itu mereka sudah membuat plastik yang ramah lingkungan, salah satunya juga seperti Iger sudah menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Bahkan ada di beberapa supermarket pun seperti Walmart dan yang lainnya, mereka sudah tidak memberikan plastik ya, tapi sudah menggunakan eco bag dan menjual eco bag dan yang lainnya. Dan ini sudah pasti terlihat perusahaan yang kemungkinan besar sudah mengaplikasikan dari green supply chain ataupun si reverse logistik ini, biasa mereka sudah tersertifikasi dari ISO-nya. Jadi untuk sekarang reverse logistik itu memang sudah dimasukkan ke dalam kategorinya dari green supply chain. Hanya saja tidak, apabila dulu reverse logistik itu hanya menerima dari rejekan, kalau sekarang memang perusahaan memang menyengajakan untuk mengumpulkan semua pengelolaan dari si waste manajemennya mereka. Jadi masuk ke reverse logistik. Gitu Bu. Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Rati, Jordi. Jadi sedikit
di daerah saya sedikit unstable untuk internetnya. Jadi coba saya resumkan yang tadi dari jawaban Bu Ratih, bahwa reverse logistik itu bagian dari green supply chain ya Bu Ratih ya? Ya, betul ya. Dan ada beberapa indikator, salah satu indikatornya adalah bagaimana perusahaan bukan mengemas ya, tapi mengolah limbahnya kembali gitu ya Bu Ratih ya, dan mengurangi penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan. Begitu Bu Ratih ya. Dan pasti masih banyak indikator lainnya ya Bu Ratih ya. Betul. Ya, dan nanti Jordi bisa diskusi lebih lanjut mengenai indikator apa saja, mungkin bisa dijadikan sebagai variabel riset yang akan dilakukan untuk indikator-indikator yang berhubungan dengan green supply chain atau reverse logistiknya. Ya, baik. Semoga cukup memuaskan jawabannya ya, Mas Jordi atau Saudara Jordi. Untuk berikutnya atau Pak Jordi, berikutnya saya akan ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Dini. Ini adalah your cubicle mate-nya Bu Ratih katanya ya. Kata itu menarik sekali ini temanya. Dan Bu Dini ini sekarang sudah sedang terlibat dalam banyak sekali pengembangan proyek UMKM di Garut. Dan di sini juga beliau sedikit terkaget-kaget ya, karena produknya sudah sampai sudah menjadi produk khas daerah ya, seperti misalnya dorok-dok, kerupuk kulit, dodol. Kenapa Bu Dini tidak menyebutkan bakso aci di sini ya? Yang memang sulit mendapatkan label halal MUI. Karena ternyata banyak bahan-bahan yang diindikasikan tidak halal pada banyak merek lokal. Sebentar. Pengetahuan produsen akan makanan khas ini karena ada masuk baru sebentar ya. Karena ada makanan khas. Oke, pengetahuan produsen makanan khas daerah sangat terbatas soal halal. Pertanyaan Bu Dini ini ya Bu Ratih ya, apakah isu halal produk khas daerah pernah dibahas? Karena krusial pada kelangsungan hidup UMKM. Jadi UMKM di kita juga tetap harus sustain, tapi juga harus bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang cukup besar dan yang lebih aware terhadap isu halal. Silakan Bu Ratih untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Manda. Ini CS banget sebetulnya Bu Manda nih. Jadi Bu, kalau untuk Indonesia sendiri, sertifikasi halal di Indonesia memang diakui dari beberapa riset yang sudah saya lakukan, khususnya ketika saya sebarkan ke para UMKM. Di sini saya pun, mereka ada beberapa hal yang membuat mereka, aduh saya mau sertifikasi halal tapi susah gitu ya. Jadinya kan kalau di Indonesia mah masih awareness-nya kalau ada beberapa untuk di kaki lima, terkadang konsumen melihat, oh yang masaknya pakai kerudung, iya insya Allah lah bismillah halal gitu ya. Jadinya rata-rata seperti itu, karena dan mereka bikin logo halal sendiri, karena ternyata dari beberapa yang sudah saya tanyakan, dari beberapa riset saya, para UMKM ini ketika akan meng-apply halal, pertama mereka kesulitan dari segi biaya, lalu dari prosedur yang sangat sulit, dan di sini butuh waktu yang lama. Jadi beberapa UMKM masih belum sanggup untuk mensertifikasi halal, tapi mereka meyakinkan bahwa produk-produk mereka halal. Dan memang apabila dibandingkan, saya sudah melakukan juga ada riset saya sebelumnya membandingkan dari 5 sertifikasi, badan sertifikasi dari 5 negara. Dari 5 negara itu, yang paling tersulit, yang memiliki prosedur yang agak lebih spesifik, lebih detail, itu adalah MUI di Indonesia. Bahkan saya pernah melihat ada produk yang sudah tersertifikasi oleh Jakim Malaysia, produk Malaysia, sebetulnya sudah tersertifikasi oleh Jakim Malaysia. Ketika masuk ke Indonesia, mereka belum mendapatkan label halal sertifikasi. Jadi mereka harus mengapply ulang di MUI. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahahan dari luar negeri yang sesungguhnya di negara mereka sudah tersertifikasi, namun ketika masuk ke Indonesia karena ada undang-undang tadi itu mengharuskan mereka sertifikasi halal lagi dari MUI. Nah, ini menjadi
untuk kedepannya sebetulnya menjadi fokus riset dari beberapa researcher, kenapa tidak dengan ini evolusi ke blockchain tadi, kenapa tidak terblockchain saja semua halal supply chain untuk halal supply chain-nya dari sehingga ketika masuk ke berbagai negara itu bisa diterima di mana saja. Nah, jadi untuk apalagi khususnya untuk yang lokal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebetulnya bisa yang lokal pun bertahan. Awalnya pun dihadapi oleh jamu Indonesia, awalnya itu sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi di sini dibutuhkan adanya sharing knowledge ataupun knowledge lagi yang mengenai dari produk-produk memang apa saja sebetulnya bahan-bahan yang dikategorikan halal dan non halal. Makanya ini hal supply chain ini penting ketika sudah diaplikasikan model dari blockchain tadi. Ketika diaplikasikan model blockchain tadi, konsep blockchain, itu akan menjadi lebih transparan. Dari pemerintah ataupun dari MUI sudah menyatakan yang halal itu seperti apa, bahan-bahannya yang tidak halal seperti apa, sehingga dengan adanya pengetahuan tadi, dengan transparansi tadi, jadi mengetahui ketika ada satu bahan material yang tidak di ACC atau di-approve oleh MUI untuk kehalalannya, itu bisa kita mencari alternatif dari bahan baku lain. Sudah pasti ada bahan baku lain yang bisa menjadi alternatif. Sebetulnya beberapa restoran-restoran di Indonesia pun sempat gagal menerima sertifikasi halal. Pada akhirnya mereka menggali lagi, mereka mencari lagi alternatif bahan baku yang akhirnya ketika apply sudah bisa tersertifikasi. Itu ada salah satu restoran yang sebelumnya mengapply ternyata gagal karena ada satu bahan yang dinyatakan tidak halal oleh MUI. Pada akhirnya mereka mengeluarkan dari satu produk tadi dan mengapply ulang. Jadi untuk ini perlu memang support dari pemerintah, juga ini butuh adanya triple helix itu, dukungan dari pemerintah, akademisi, dan juga dari industri. Dari akademisi ini yang bisa mentransferkan atau mentranslate apa ya sebetulnya dari bahasa pemerintah dengan bahasa dari para UMKM-nya sendiri. Jadi para UMKM bisa mengetahui sebetulnya apa yang bisa bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai substitut atau pengganti supaya pada akhirnya ketika mereka apply sertifikasi bisa di-approve. Mungkin itu Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Ratih. Jadi kalau misalnya UMKM ada mempergunakan barang-barang yang ternyata tidak halal, dikasih barang pengganti dulu ya, substitusinya terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya pertanyaan pembahasan mengenai halal di UMKM, kalau tidak salah dari disertasi Bu Ratih sendiri ya Bu Ratih ya, membahas mengenai halal supply chain pada UMKM ya. Dari salah satu riset Bu, kebetulan kalau yang ya kalau dari salah satu riset saya itu tentang di UMKM, bahkan ya itu hasilnya adalah memang beberapa UMKM sudah aware, hanya saja mereka mengalami kesulitan ketika melakukan proses dari sertifikasinya. Berarti pembahasan mengenai halal supply chain di Indonesia yang bisa diberlakukan di UMKM sudah ada ya Bu Ratih ya? Sudah. Iya, baik. Nanti mungkin Bu Dini bisa sambil kangen-kangenan diskusi lagi dengan Bu Ratih bagaimana nih kira-kira pedagang dorok-dok bisa mendapatkan sertifikasi halal ya Bu Dini ya. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Numan Firdaus atau Saudara Numan Firdaus. Assalamualaikum Bu Ratih, saya ingin bertanya, ini bagaimana UMKM dapat memanfaatkan sertifikasinya, semisal sertifikasi halal, di mana dengan mendapatkan sertifikasi halal ini bisa mendorong dari sustainable UMKM-nya untuk meyakinkan konsumen mungkin ya, biar bisa memberi dari produknya itu. Karena untuk backward linkage-nya menurut saya akan lebih mudah daripada menjaga forward linkage-nya ke arah konsumen. Baik, silakan Bu Ratih dijawab pertanyaan dari Saudara Numan Firdaus atau Bapak Numan Firdaus. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak Numan. Waalaikumsalam Pak Numan. Untuk memanfaatkan sertifikasi ini yang memang tadi dari hasil salah satu riset saya dari para UMKM memang masih kesulitan untuk comply dengan sertifikasi halal.
Tapi dengan adanya, jangankan perusahaan UMKM, jangankan SME, tapi perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai mengaplikasikan halal, walaupun memang mereka wajib ya berdasarkan dari undang-undang. Dan jangankan hanya F&B ya, jangankan food and beverage, bahkan sekarang sudah mulai industri lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, bahkan tadi yang jamu sekalipun, yang sebelumnya itu sudah sulit untuk mendapatkan sertifikasi karena memang ada beberapa bahan yang ternyata dinyatakan tidak halal oleh MUI. Namun mereka mencoba mencari substitutnya sehingga dinyatakan halal. Dan memang dengan adanya banyaknya perusahaan-perusahaan mulai dengan menyatakan sertifikasi halal, pada akhirnya UMKM pun mau tidak mau harus mulai melakukan sertifikasi halal, khususnya untuk UMKM yang memang berbasis e-commerce ataupun digital, ketika akan bersaing secara global, khususnya untuk e-commerce ataupun UMKM yang di bidang food and beverage, ketika menuju dunia digital di e-commerce, itu banyak sekali saingan-saingannya, bahkan dari luar negeri itu, bahkan dari negara-negara non-muslim sekalipun, mereka sudah mengusung halal. Jadi ini menjadi keterpaksaan, keharusan, kewajiban, mau tidak mau menjadi wajib bagi para UMKM sekalipun, khususnya apabila ingin membangun sebuah bisnis baru di bidang kuliner ataupun food beverage, sertifikasi halal ini menjadi competitive advantage perusahaan. Jadi untuk beberapa yang memang sudah aware, karena awareness secara global ketika kita akan memperluas bisnis kita secara global, orang-orang sudah mulai aware. Bahkan yang non-muslim sekalipun aware melihat halal itu bukan hanya milik muslim saja, tapi halal juga sebagai gaya hidup. Karena mereka sudah bisa melihat proses dari produk halal itu sudah dipastikan higienis, sudah dipastikan sehat, karena semua itu diatur dalam proses produksinya. Jadi sudah pasti perusahaan-perusahaan yang sudah mengusung halal itu bisa sustain. Orang-orang sekarang lebih aware, konsumen lebih aware, khususnya ketika COVID sekarang, pola bisnis sekarang lebih ke digital bisnis. Dan saingan untuk UMKM banyak yang sudah tersertifikasi, dan sebetulnya pemerintah ketika itu memberikan bantuan kepada para UMKM secara gratis untuk apply halal. Kalau untuk sekarang saya belum update lagi apakah mereka masih membuka peluang bagi para UMKM untuk apply sertifikasi halalnya secara gratis atau tidak. Gitu. Begitu Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Rati, Pak Numan. Semoga jawaban dari Bu Rati cukup jelas ya. Jadi memang kalau misalnya sudah tersertifikasi halal, maka konsumen bisa lebih yakin akan membeli produknya ya. Apalagi di era pandemi ini ya Bu Rati ya, orang ingin mendapatkan produk yang terbaik, produk yang sehat, dan dengan adanya sertifikasi halal ini sudah dipastikan prosesnya benar dan produk yang diterimanya bisa lebih baik dibandingkan dengan yang non sertifikasi halal. Begitu Bu Rati ya? Betul Bu. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Ratnati. Ibu Ratnati atau Ibu Ratnati ingin bertanya bagaimana langkah-langkah kita ketika akan merancang sistem rantai pasok untuk pengendalian kualitas stok dan harga dalam kondisi pandemi saat ini agar ketahanan pangan dari masyarakatnya tetap sustainable. Terima kasih. Silakan Bu Rati. Baik. Terima kasih Bu Ratna. Jadi untuk sustain, pertama perusahaan harus bisa memapping atau memetakan rantai pasok dari perusahaannya tersebut. Jadi harus mengenali dulu siapa supplier saya, siapa distributor, retail, dan siapa sebetulnya target market saya. Jadi customer-nya pun harus kita pahami, understanding the customer, dia memahami dari konsumen. Untuk merancang dari sistem rantai pasok yang supaya memiliki kinerja yang baik dan menghasilkan output dari kualitas produk yang baik, maka
diperlukan pengukuran kinerja terlebih dahulu. Jadi setelah kita mengenali rantai pasok kita, setelah kita tahu siapa supplier-supplier kita, lalu kita lakukan adalah evaluasi dari kinerja dari rantai pasok, mulai kinerja dari supplier hingga ke konsumen. Oleh karena itu, salah satunya untuk memapping, untuk bisa memetakan dari rantai pasok kita, menggunakan supply chain operation reference. Dari supply chain operation reference itu, kita bisa mengetahui pemetaan mulai dari pembuatan, delivery, pengiriman, return, adanya return, dan juga plan. Jadi mulai dari plan, perencanaannya seperti apa, dan perencanaannya itu memang harus dikomunikasikan dengan suppliers. Jadi kita harus memiliki key supplier kunci. Supplier kunci biasanya yang memegang bahan mentah atau bahan utama dari produk kita. Itu adalah supplier kunci. Jadi dari supplier kunci itu kita harus tahu rencana seperti apa. Itu harus berkolaborasi dengan supplier. Lalu dari segi make pembuatannya juga, pengirimannya seperti apa, delivernya, dan returnnya. Itu adalah bagian dari supply chain operation reference. Ketika kita sudah bisa petakan, kita mau arahkan perusahaan kita kemanapun bisa, Bu. Jadi apakah pada akhirnya dari pemetaan tadi, perusahaan kita cocok dengan halal supply chain kah? Atau green supply chain kah? Ataupun kita bisa membuat dari aplikasi dari ISCM itu berdasarkan dari pemetaan hasil supply chain operation reference, SCOR. Jadi diharapkan dengan adanya mengenali dari rantai pasok perusahaan tadi dengan pemetaannya dengan SCOR, itu diharapkan kita bisa memetakan, bisa mengetahui di mana letak adanya yang salah ataupun yang bermasalah ataupun yang harus diatasi dalam menghadapi pandemi ini. Jadi yang harus kita tahu ada di mana? Ada di suppliernya kah? Ada di distributor atau di retailnya? Itu bisa kita lakukan namanya cross re-engineering. Jadi dengan cross re-engineering kita akan memberikan tanda silang pada masalah yang muncul apakah memang di suppliernya ataupun di distributor. Baik, begitu Bu Sri. Bu Sri belum di-unmute, Bu, punten. Baik, di sini kita sudah melebihi waktunya, tapi ada 2 pertanyaan lagi. Kita jawab cepat saja, Bu Ratih, ya. Boleh. Pertanyaan ini, yang pertama ada dari saudara Ade Suryana, Bapak Ade Suryana. Di sini ingin bertanya, untuk menerapkan konsep halal supply chain tadi, kan diperlukannya sertifikasi halal sebagai penjamin. Pada pelaksanaannya, sertifikasi halal MUI baru sebatas proses produksi saja, belum menyentuh ke sisi pemasok, retail, hingga UMKM. Dalam hal ini, apakah ada pembahasan untuk saat pendatang konsep ini bisa dimasukkan ke dalam penyederhanaan proses pembuatan izin usaha, jadi nantinya membuat izin usaha sekaligus membuat sertifikasi halal. Begitu ya, dan langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya, Bu Ratih, ya, biar nanti langsung dijawab dari Bapak Kurnia Muhammad. Di sini isu halal itu sangat menarik, apalagi di Indonesia yang mayoritas Muslim. Untuk prosedural mendapatkan sertifikasi halal tersebut tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertanyaannya, bagaimana mensosialisasikannya kepada UMKM dan sejauh saat ini sampai sejauh mana, begitu ya? Dan UMKM sudah banyak yang mempunyai sertifikasi halal tersebut. Dan apa kira-kira kesulitan atau persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. Jadi keduanya tentang UMKM. Yang pertama di sini penyederhanaan konsep sertifikasi halal dan izin usaha, dan yang kedua persyaratan-persyaratannya, ya, dan bagaimana sosialisasi dan mengenai halal produk halal tersebut kepada UMKM. Baik, silakan dijawab Ibu Ratih. Untuk dari MUI sendiri, mereka mengecek hingga ke supplier, Pak. Jadi sebetulnya mereka seperti kasusnya dulu Sasa dengan umaminya itu pernah diisukan mengandung babi. Pada akhirnya mereka mengecek itu dari bahan baku yang umami tadi. Dilihat ternyata bahan baku umami itu diperoleh dari pabrik Sasa ini dari Cina. Hingga akhirnya mereka mengirimkan salah satu pegawai dari MUI ini ke Cina, ke pabrik Cina yang mensuplai dari bahan baku umami tadi. Ternyata setelah dicek lagi di sana, setelah dikonfirmasi, akhirnya mereka sudah tidak menggunakan
bahan baku berbahan babi, sehingga pada akhirnya sekarang kita bisa lihat Mecin Sasa itu sudah ada sertifikasi halalnya lagi. Sebelumnya itu sempat ditahan oleh MUI untuk sertifikasi halalnya. Jadi sebetulnya MUI pun mengecek hingga ke supplier, Pak. Hanya saja memang tidak sampai dilihat dari mengikuti mulai sampai proses tracking dan yang lainnya, sehingga memang dibutuhkan tadi adanya, kalau dengan adanya di masa depan dengan adanya blockchain ini, itu akan memudahkan masyarakat ataupun konsumen semakin yakin, oke, dari MUI sudah tersertifikasi dari segi trackingnya, dari tracking dari proses pendistribusiannya pun sudah dipastikan halal juga, itu akan menjadi lebih tenang ya kepada para konsumen, sudah meyakini bahwa ini sudah pasti halal. Jadi ada rasa assurance, keyakinan dari dari konsumen. Untuk menjadi penyederhanaan itu salah satu caranya adalah dengan sistem, Pak. Sistem informasi itu yang bisa menyederhanakan proses. Keterbukaan atau transparansi dari proses itu akan memudahkan atau memendekkan dari si proses. Sebetulnya ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh MUI dengan adanya barcode, dengan adanya website, dan yang lainnya. Nah, itu sayangnya itu ada satu dari segi maintenance-nya itu mungkin masih perlu di-improve lagi, dan dari sharing knowledge-nya. Jadi sebetulnya MUI sudah ada beberapa proses yang memperlihatkan ini lebih mudah sebetulnya, tapi dari segi sharing knowledge-nya. Ini bersambung dengan pertanyaan dari Pak Kurnia Muhammad, bahwa yang paling dibutuhkan sekarang adalah sharing knowledge, dan memang khususnya dalam kondisi sekarang, insentif untuk para UMKM. Jadi diberlakukan kembali pendaftaran secara gratis untuk sertifikasi halal. Karena sebetulnya ada beberapa UMKM pun yang menyatakan sebenarnya yang mereka lebih berat itu adalah karena di biaya. Sedangkan untuk kompleksitasnya ini karena mereka simple, sebenarnya rantai pasoknya pendek untuk para UMKM ini, rantai pasoknya pendek, tidak terlalu banyak supplier, itu tidak terlalu kompleks ketika akan dilaporkan. Dan juga sharing knowledge dari segi prosedur. Memang banyak sekali isian-isian formulir atau prosedur yang harus diisi para pengusaha atau usaha yang ingin apply dari sertifikasi halal. Itu yang kesulitan yang memang dihadapi. Jadi kuncinya sekarang yang untuk sekarang adalah pemberian dukungan dari pemerintah dengan pemberian insentif berupa pendaftaran gratis bagi para UMKM, keterbukaan, transparansi, dan juga sharing knowledge kepada para UMKM khususnya. Dan punten Bu, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Rina, kebetulan kekirim ke saya private, Bu. Oh, oke, ya boleh. Jadi kalau yang tadi yang 2 udah ya Bu Ratih ya? Ya, jadi sudah, Bu. memang sudah ada untuk yang sertifikasi halalnya. Oke, silakan Bu Ratih dibacakan langsung saja karena di pertanyaan Bu Rina tidak ada di saya. Jadi silakan nanti Bu Ratih bacakan langsung pertanyaannya. Baik, di sini Bu Rina bertanya, di Teliu sudah ada proses-proses terkait waste management. Namun menurut Bu Rina masih bersifat puzzle dan perlu adanya peningkatan integrasi. Untuk percepatannya, apakah ada model yang bisa dijadikan acuan tim UI Green Matrix? Ya Bu, jadi di sini integrasi dari terpuzzle mungkin karena memang belum terkoordinasi, belum terintegrasi dari satu departemen dengan departemen yang lain. Jadi memang diperlukan adanya koordinasi antar supply chain stage. Jadi di internal perusahaan pun itu ada yang namanya internal supply chain. Internal supply chain itu melibatkan antar departemen yang ada seperti logistik, keuangan, bagian marketing, HR, dan lain itu memang selalu terintegrasi. Dan itu bisa termappingkan, itu tadi bisa menggunakan dari yang supply chain operation reference tadi Bu, pemetaannya. Jadi dipetakan dulu secara konseptualnya dipetakan, lalu kita akan mengetahui sebetulnya nanti siapa yang ada di bagian plan, itu yang ada di SCOR itu ada bagian plan, perencanaannya, pembuatannya, lalu pendistribusiannya, lalu ada dari segi return-nya. Di return ini, bagian return ini adalah bagian yang menjadi ujung tombak yang berhubungan dengan si customer-nya ini, Bu. Jadi
itu model yang bisa digunakan. Kalau dari segi supply chain, model yang bisa digunakan untuk pemetaan ini menggunakan supply chain operation reference. Jadi kemarin pun ketika hibah diki saya dengan Pak Dodi Tricahyono dan Pak Heri Irawan, itu untuk membuat sebuah aplikasi ISCM sendiri, itu kami melakukan pemappingan atau pemetaan menggunakan supply chain operation reference, karena dia jelas siapa para pelaku yang di perencanaan, apa saja yang direncanakan, lalu pembuatannya siapa saja para pelakunya dan apa saja yang dilakukan, lalu prosesnya seperti apa, dan proses alur dari jalurnya seperti apa, itu sangat jelas di pemodelan supply chain operation reference. Jadi kalaupun di dalam riset SCOR ini, model SCOR ini adalah risetnya mixed method, ada quali quanti. Dan dia tidak bisa hanya cross section, hanya dari satu waktu, tapi berkelanjutan. Gitu. Jadi seperti eksperimental, masuk ke eksperimental riset. Begitu, Bu Rina, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Bu. Baik, itu saja yang masuk ke saya. Nanti bisa didiskusikan lagi ya Bu Rina ya dengan Bu Ratih, pelaksanaan detailnya harus seperti apa begitu ya Bu Rina ya. Langsung kita implementasikan ya Bu Ratih. Iya, mangga Bu Rina. Baik. Iya Bu, mangga. Baik, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, memang supply chain management ini merupakan tonggak dari keberhasilan dari perusahaan ya Bu Ratih ya, biar perusahaannya bisa lebih sustain gitu ya. Dan saat ini arahnya bukan hanya mendapatkan dari supplier yang terbaik, tapi para produsen juga sudah harus memikirkan yang namanya kehalalan dari produknya, terutama untuk food and beverage di Indonesia, lalu juga harus memperhatikan dari green supply chains-nya, bagaimana mereka melakukan pengelolaan dari hasil limbah yang dihasilkan ya, dan juga bagaimana mereka melakukan ISCM, terutama di era pandemi ini. Jadi mungkin demikian sharing session saat ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk para peserta semua. Semoga ini bisa menambah khasanah keilmuan, terutama di bidang supply chain management. Dan semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ratih. Bu Ratih, terima kasih sudah bersedia sharing di sini. Dan untuk rekan-rekan semua, jika ingin masih berdiskusi lebih lanjut mengenai supply chain management, bisa langsung kontak Bu Ratih. Nanti ada untuk alamat email mungkin ya Bu Ratih ya, dan nomor WhatsApp-nya. Dan untuk materi dan e-certificate nanti akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu oleh panitia ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktu 1 jam yang menyenangkannya Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator biasanya kita difoto. Bu Rina. Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita oh iya, Allah Akbar, maaf saya lupa ya. Ada foto bersama. Aduh, ini selalu saya lupa. Mudah-mudahan ada yang keluar lagi 2 orang. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Ini kenapa saya udah lupa mau ada foto bersama ya. Mohon maaf Bapak Ibu, aduh ada yang keluar. Aduh, banyak yang keluar. Pak Asep gimana ini? Kita foto bersama dulu. Silahkan untuk di-on-kan kameranya. Mohon maaf. Kita on-kan kameranya. Kita akan foto bersama dulu ya. Bu Wiji, Bu Risris, mungkin bisa di-on-kan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Pak Adi, Bu Astri Gina. Pak Adi fotonya yang beneran ya. Bu Ratna TI, Bu Maria Sugiat, lalu Pak Ahmad Abimayu, Pak Ruli. Sudah siap Pak Asep fotonya? siap, Bu. Baik, kita ada 2 slide ya fotonya. Jadi nanti kita tunggu aba-aba dari Pak Asep. Pokoknya selama 2 slide ini kita akan tersenyum manis. Berikan senyuman terbaikmu, karena kita tidak tahu kita berada di slide yang keberapa. Ya. Jadi selama Pak Asep belum bilang selesai, kita senyum aja terus ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya.
Gayanya boleh gaya bebas. Bebas. Boleh pose terbaiknya silakan. Oke, saya sudah oke Pak Asep. Pertama ya. Pertama kita Slide mulai. pertama. 1, 2, 3. Iya. Halaman kedua. Masih senyum. Takutnya kita di halaman kedua. Ada Bu Erni, Bu Aldila, dan yang lain silakan. Siap-siap. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Mohon maaf Pak Asep ya, saya jangan dimarahin gara-gara lupa foto ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Sama Ibu. Bu Rati, terima kasih atas penjelasannya. Semoga semuanya bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain acara. Dan mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah-salah kata yang pasti tidak disengaja. Sekian dari saya sebagai moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu Ine, Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ada Yana. Jangan lupa Bapak Ibu nanti juga ada sesi dari Iya. buku Jam 13.30 sesi lagi ya Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk hadir topiknya kembali. sosial. Ya. Ini